Anda kembali bersama kami di Dialog Newsroom. Ya, masih bersama kami Pak Pujo dan juga Pak Slamet. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Pak Pujo. Pak Pujo, tadi juga kita melihat ada berita tentang jaringan di Aceh yang mereka sangat berinovasi menyelundupkan jenis sabu itu dalam bentuk teh. Nah, ini banyak penyelundupan itu berinovasi dengan berbagai cara. Nah, dari BNN sendiri seperti apa Pak untuk meningkatkan pengawasan dan meningkatkan kekuatannya agar inovasi-inovasi ini tetap bisa ditangkap dan dibuka kembali? Jadi kalau silakan Pak Pujo. Melihat namanya modus operandi atau modus operandi yang dilakukan para bandar, ini meliputi yang pertama tentu saja jalur masuk, mereka selalu berubah-ubah. Yang kedua, concealment, menipu atau menyamarkan. Yang tiga adalah administrasi surat menyurat, seperti itu. Minimal ada tiga hal yang dilakukan oleh para bandar narkoba untuk menipu. Yang pertama tadi kita sudah sampaikan, mengispus jalur Indonesia baik laut maupun darat. Yang kedua adalah concealment. Concealment itu hari ini kita lihat sendiri. Jadi tadi itu di antara sabu yang masuk ke kita, ini ada yang dibungkus pakai kotak, pakai kertas batik ya. Artinya bahwa samping ini adalah penanda dari jaringan mana, tetapi juga sekaligus untuk cara mereka untuk menyamarkan. Kalau zaman dulu banyak mereka menyamarkan seperti ditaruh di dalam kontainer atau disamarkan dengan barang-barang. Tahun kemarin disamarkan dengan jagung, disamarkan dengan pisang, ya, disamarkan dalam beras. Nah, tahun ini mereka packagingnya pun sudah ada yang berubah, yaitu dengan bungkus kertas batik, yang lainnya pakai teh Cina Gua Yunwang, ya, Gua Yunwang yang mereka teh Cina ini tradisional karena biasanya seperti itu, ya, Gua Yunwang. Kemudian ada satu paket dalam arti sekitar 10 kilo itu yang di package pakai kertas batik. Nah, ini salah satu cara menyamaran. Begitu juga hal yang menarik di tahun 2021 mereka memasukkan ke dalam bagian badan manusia, ya. Bagian badan manusia yang masuk dulu dari Riau ke NTB itu dimasukkan lewat dubur, ya. Dimasukkan lewat dubur. Kalau tahun-tahun 5-6 tahun lalu, heroin itu dimasukkan juga lewat Shaolin, ditelan lewat mulut. Nah, ini. Baik, Pak Pujo, saya sudah menangkap maksud Anda dengan banyaknya inovasi itu. Memang BNN sudah bekerja cukup keras agar tetap pengaburan, maksudnya penyamaran yang mereka lakukan tetap bisa diungkapkan. Saya langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet, tadi kita mendengar penjelasan dari Pak Pujo bahwa banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menyamarkan penyelundupan ini. Sebenarnya dari BNN sudah melakukan banyak tindakan yang cukup baik dan juga hukum di Indonesia juga sudah cukup baik. Namun apa langkah preventif yang bisa kita lakukan lagi agar bisa mencegah masuknya narkoba dan membuat para pelaku ini jerah? Silakan, Pak Slamet. Sebelum saya menjawab, saya ingin menyampaikan sesuatu tentang perolehan Jakarta Barat. Saya ada agak sedikit protes nih kepada Jakarta Barat karena menyebutkan angka atau hasil yang diperoleh dengan angka. Ini di dalam publikasi narkotik itu tidak boleh sama sekali menyebutkan angka, karena ini bukan bisnis yang baik, karena ini bisnis haram, karena yang dijual ini adalah sampah. Jadi mohon Pak, saya mungkin melalui Pak Pujo mohon disampaikan ke teman-teman Jakarta Barat dan teman-teman kepolisian agar di dalam setiap rilis itu tidak menyebutkan
jumlah keuntungan. Ini akan menarik bisnis narkotik ke depan. Kemudian untuk menjawab tadi, dalam rangka mencegah penggunaan dan penyalahgunaan dan pemberantasan itu harus 3 hal yang harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih bagus. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah soal pemberantasan. Mata rantai pemberantasan itu harus sukses. Baik. Kemudian soal pencegahan. Pencegahan ada 2. Pencegahan terhadap orang yang belum pernah pakai, dan pencegahan terhadap orang yang sudah pakai, artinya dengan cara rehabilitasi. 3 hal ini harus berjalan secara bersamaan. Baik. Tidak boleh ada yang lebih mendahului. Baik, Pak Slamet Pribadi. Ya, baik Pak Slamet Pribadi, pakar hukum pidana, dan Bapak Brigjen Pol Sulistyo Pujo, Kabiro Humas dan Protokol BNN RI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan kita juga berharap semoga Indonesia bebas segera dari permasalahan narkoba. Ya pemirsa, untuk mencegah penularan COVID-19 selalu pakai masker dan cepatlah vaksin. Masker terbukti menekan resiko penularan hingga 80%. Vaksinasi meminimalisir resiko kematian hingga 73%, dan untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Masker dan vaksin adalah 2 sejoli pasangan serasi masa pandemi menjaga kita tetap sehat dan bahagia. Tetaplah bersama kami di Newsroom.